Begini sejarah lahirnya Sunan Bonang, salah satu wali sakti di tanah Jawa, dikutip dari buku Keajaiban Sunan Bonang, Cerita Rakyat dari Jawa Timur, yang ditulis Mas Huri. Diceritakan sebuah peristiwa penting yang terjadi di daerah Ampel Denta yang terletak di wilayah Surabaya bagian utara, dekat Selat Madura. Diceritakan waktu itu, angin pagi bertiup lembut, di Cakrawala Timur, membayang fajar merah merekah, suara kokok ayam jago menyambut pagi bersahut-sahutan. Lamat-lamat terdengar suara beduk ditabuh dari Masjid Ampel pertanda waktu subuh telah tiba. Tak seberapa lama, suara azan subuh menggema dikumandangkan seorang murid, menyibak sunyi yang masih menyelimuti perkampungan. Seiring dengan suara azan, terdengar tangis bayi pecah dari bilik Nyai Ageng Manila, istri Sunan Ampel. Dukun bayi yang membantu persalinan Nyai Ageng Manila langsung membopong jabang bayi merah ke arah Sunan Ampel yang menanti kelahiran bayinya di depan kamar, yang diterangi lampu damar. Wajah Sunan Ampel tampak sumringah. Ia begitu bahagia menyambut kelahiran putra pertamanya. "Laki-laki, Kanjeng Sunan," kata dukun bayi kepada Sunan Ampel. "Alhamdulillah," kata Sunan Ampel, sambil meraih bayi merah itu. Sunan Ampel lalu mengumandangkan azan di telinga kanan dan ikamah di telinga kiri bayi. Harapannya agar suara pertama yang didengar sang anak adalah suara yang mengagungkan Tuhan. Selesai itu, Sunan Ampel masuk ke bilik, menemui Nyai Ageng Manila, istrinya yang masih tergolek lemas di atas ranjang. "Anak kita ganteng, Nimas," seru Sunan Ampel kepada sang istri. Nyai Ageng Manila tersenyum simpul. Ia merasa perjuangannya dalam merawat sang jabang di kandungan dan bertaruh nyawa dalam melahirkannya seakan-akan terbayar lunas begitu melihat sang anak lahir dengan selamat dan sentosa. Apalagi ternyata Tuhan menganugerahkan seorang jabang yang rupawan. "Siapa nama yang cocok untuk anak kita, Kang Mas?" tanya Nyai Ageng Manila kemudian. "Bagaimana kalau kita namai Makdum Ibrahim, yang artinya orang yang patut dijadikan teladan dan pengikut jejak Nabi Ibrahim?" "Nimas," kata Sunan Ampel, Maha Guru di Padepokan Ampel Denta yang bernama asli Raden Ali Rahmatullah atau disingkat Raden Rahmat tersebut. "Sebuah nama yang bagus," kata Nyai Ageng Manila menyetujui usulan suami tercintanya. Setelah itu Sunan Ampel pamit kepada istrinya untuk menjadi imam sholat subuh di Masjid Ampel, yang berlanjut dengan mengajar murid-muridnya. Kehadiran buah hati Makdum Ibrahim semakin memberi semangat kepada Sunan Ampel untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Terbayang di benaknya, kelak Makdum Ibrahim bakal meneruskan apa yang sudah dirintisnya dan menjadi orang yang berbudi pekerti luhur dan berguna bagi sesama. Karena itu, usai salat subuh, ia tidak lupa berdoa kepada Tuhan agar sang anak kelak menjadi seorang yang dapat menjadi cahaya mata bagi orang tua, berbakti kepada Tuhan yang esa dan dapat menjadi fajar bagi semesta. Sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dulu. "Tuhanku, karuniakanlah anak-anak dan istri kami kemilau keindahan yang pantas sebagai perhiasan mata. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa." Demikian pinta Sunan Ampel, menembus udara pagi, menuju keharibaan Sang Gusti. Kelak di kemudian hari Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel ini dikenal sebagai Sunan Bonang, salah satu wali yang dikenal sakti di tanah Jawa.